Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hikmat Toharani, NIM 2231018 dari Prodi Pendidikan Islam. Kali ini saya akan mempresentasikan materi mengenai konsep administrasi dan supervisi pendidikan. Ini merupakan salah satu pemenuhan tugas mata kuliah administrasi dan supervisi pendidikan dengan dosen pengampu Dr. Hanif Al-Qadri. Baik, langsung saja. Administrasi pendidikan. Konsepnya ialah secara definisi, administrasi menurut Usnaini Uthman adalah suatu proses pengelolaan sumber daya yang terdiri dari 7M ditambah 5I, di mana ada man, money, methods, machines, marketing, material, and minutes, plus ditambah informasi, untuk mencapai tujuan secara efektif serta efisien. Dalam konteks bahasa atau adil, intensif minister yang artinya melayani, membantu, dan memenuhi. Sedangkan untuk orang yang disebut dengan administrator yang tugasnya yaitu untuk pelayanan disipliner. Nah, administrasi itu terkait dengan ini mengelola sumber daya, yaitu sumber daya yang sudah disebutkan tadi, yaitu 7M ditambah 5I. Man, money, marketing, machines, method, business, plus informasi. Selanjutnya ada persamaan dan perbedaan administrasi dengan manajemen. Untuk persamaan, kontrol atau untuk mengatur dan mengurus. Sedangkan untuk perbedaannya, bahwa administrasi itu lebih cocok untuk digunakan pada lembaga pemerintahan yang mengutamakan kepentingan sosial, sedangkan manajemen lebih mengutamakan atau lebih cocok lembaga swasta yang lebih mengutamakan komersialnya. Nah, perbedaan administrasi dengan manajemen pendidikan ini yaitu kita menganggap bahwa kedua ini sama, namun jika lebih ditelusuri atau ditinjau lebih jauh, dua konsep ini sangatlah berbeda. Yang mana untuk administrasi lebih ke orientasinya dan profit atau orientasi, yang artinya dia tidak mencari keuntungan. Orang-orang yang bekerja sebagai administrator pendidikan bukan untuk orientasi profit. Sedangkan untuk manajemen yaitu di mana orientasinya utamanya itu adalah profit oriented, yang kerjanya utamanya adalah mencari keuntungan. Selanjutnya, perbedaan antara bos dengan pemimpin. Bos adalah pemerintah, yaitu yang ingin berkuasa, menciptakan rasa takut atau berkata saya, suka menyalahkan orang lain atau dengan cara menggunakan orang atau menasihati. Akan perbedaan antara administrator atau pemimpin serta berkata putih. Sedangkan untuk pemimpin atau leader yaitu melatih niat baik, menciptakan kebanggaan, berkata kitab, memecahkan masalah, tunjukkan caranya, serta melayani orang jika mengajak mengatakan mari kita pergi. Nah, selanjutnya ada tujuan dan manfaat administrasi pendidikan. Terdiri atas yang pertama adalah terwujudnya PBM yang bermakna. Yang kedua, peserta didik yang aktif dalam mengembangkan dirinya. Yang ketiga, memiliki kompetensi yang manajerial. Yang keempat, tercapainya tujuan pendidikan secara efektif serta efisien. Yang kelima, teratasinya masalah mutu pendidikan. Yang keenam, perencanaan pendidikan yang merata, bermutu, relevan dan akuntabel. Meningkatnya citra positif pendidikan. Nah, untuk lingkup dan fungsi administrasi pendidikan itu minimal ada 4 fungsi manajemen. Apabila kita menggunakan fungsi tersebut untuk dalam manajemen dari first day and third, di mana ada 4, yaitu ada planning, organizing, controlling, dan motivating. Hal ini terkait dengan 7M dan ditambah 5I tadi, supaya berjalan sesuai dengan rencana. Selanjutnya kita akan bahas pengertian profesi. Secara etimologi, istilah profesi berasal dari bahasa Inggris yang artinya profession atau bahasa artinya professors, yang artinya mengakui adanya kemampuan yang menyatakan mampu atau ahli dalam melakukan suatu pekerjaan. Sedangkan secara terminologinya, profesi itu berarti suatu melakukan perbuatan praktis, bukan pekerjaan yang manual.
suatu pekerjaan yang dalam melaksanakan tugasnya memerlukan atau menuntut keahlian yang untuk digunakan dalam teknik-teknik secara dedikasi yang tinggi, didapatkan melalui pendidikan dan pelatihan khusus dalam waktu yang lama. Penelitian selanjutnya, profesi adalah pekerjaan, namun tidak semua pekerjaan disebut dengan profesi. Profesi mempunyai karakteristik tersendiri yang membedakan dari pekerjaan lainnya. Nah, selanjutnya ada ciri-ciri profesi. Profesi itu memiliki fungsi dan signifikasi sosial bagi masyarakat. Yang kedua, profesi menuntut keterampilan tertentu yang diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan yang cukup yang dilakukan oleh lembaga pendidikasian yang akuntabel dan dapat mempertanggungjawabkan sesuatu. Yang ketiga, ada profesi yang didukung oleh suatu disiplin ilmu tertentu. Selanjutnya, yang keempat, ada kode etik atau organisasi yang dijadikan sebagai suatu pedoman perilaku anggota beserta sanksi yang dilandaskan tegas terhadap pelanggaran kode etik tersebut. Yang kelima, sebagai konsekuensi dari layanan dan prestasi yang diberikan kepada masyarakat, maka anggota profesi secara perseorangan atau kelompok memperoleh imbalan finansial. Selanjutnya ada beberapa istilah yang bersumber dari istilah profesi. Yang pertama ada profesional, yaitu mempunyai dua makna. Yang satu mengacu pada orang yang menyandang suatu profesi. Yang kedua mengacu pada sebutan tentang penampilan seseorang dalam mewujudkan untuk kerja sesuai dengan profesinya. Yang kedua ada profesionalisme, yaitu sebuah sebutan yang mengacu pada sikap mental dalam bentuk komitmen daripada anggota suatu profesi untuk senantiasa mewujudkan dan meningkatkan kualitas profesionalismenya. Yang terakhir ada profesionalitas, yaitu adalah sebuah sebutan terhadap kualitas sikap para anggota profesi terhadap profesinya serta derajat pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki. Baik, sekian presentasi dari saya. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya tutupi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.